Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sastra dan pemfiktifan kenyataan. Kelompok kami akan menerangkan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian sastra secara umum dan etimologis, dan pengertian yang kedua pengertian fiksi, fiktif, dan pemfiktifan kenyataan. Sebelum ke materi inti, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok 12. Yang pertama, saya Muhammad Abizar, selaku moderator dari kelompok 12. Yang kedua ada Ella Hayati. Yang ketiga ada Andri Listianto. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu pengertian sastra secara umum. Sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata sas dalam bahasa kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Dan akhiran tra, biasanya menunjukkan alat, sarana. Oleh karena itu, sastra dapat berupa alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Menurut Semi, sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra adalah bahasa atau kata-kata atau gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab. Karya sastra lahir dari sebuah renungan seorang sastrawan yang ingin mengungkapkan apa yang dipikirnya tentang pandangan dunia ideal. Karya sastra akan berisi pandangan seorang pengarang yang diilhami oleh imajinasi dan realitas budaya pengarang. Bahasa sastra dibanding dengan bahasa ilmiah penuh ambiguitas dan homonim, atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi berbeda artinya, serta memiliki kategori-kategori yang tak beraturan dan tak rasional. Kelompok karya sastra dibagi menjadi dua, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Sastra imajinatif memiliki ciri-ciri yaitu bersifat khayalan, menggunakan kata-kata konotatif, dan memenuhi syarat estetika seni. Sedangkan sastra non-imajinatif merupakan karya sastra yang lebih banyak unsur faktualnya daripada khayalannya, cenderung menggunakan bahasa denotatif, dan tetap memenuhi syarat-syarat estetika seni. Yang kedua yaitu tentang pengertian sastra secara etimologis. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, sas yang artinya mengajar, mengarahkan, dan tra, alat atau sarana. Sastra dalam arti khusus yang digunakan dalam konteks kebudayaan adalah ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fiksi, fiktif, dan pemfiktifan kenyataan. Yang pertama yaitu tentang fiksi. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang imajiner. Imajiner meskipun karya fiksi dapat masuk akal dan mengandung kebenaran yang dapat mendramatisir kehidupan antara orang-orang. Jenis-jenis fiksi menurut teori pengkajian fiksi. Yang pertama ada fiksi historis, yaitu fiksi yang menjadi tulisan fakta sejarah. Dalam fiksi jenis ini, data-data bersifat latar, beberapa tokoh dan elemen fiksi yang lain terdapat beberapa kesamaan dengan kenyataan sejarah yang ada. Jadi, terkadang fiksi jenis ini menjadi alternatif sumber sejarah, walau tidak dapat diyakini 100%. Contohnya, Ken Arok Dedes, karya almarhum Pramudia Anandatur, atau Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya. Yang kedua yaitu fiksi biografis. Fiksi yang menjadi dasar penulisan fakta biografis. Fiksi jenis ini dapat dalam bentuk biografi murni dan ada juga yang autobiografi. Contohnya yaitu Amin Rais, Bung Tomo, catatan harian seorang demonstran, dari
Paringaglik ke Kampuchea, karya N. Hadini, dan lain-lain. Fiksi menurut buku pengenalan prosa fiksi. Yang pertama ada cerpen, novel, dan novela, itu bersifat formal. Yang kedua ada alegori, berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang ketiga ada fiksi sains, berdasarkan isi. Yang keempat ada fiksi eksistensialis, berdasarkan tema. Yang kelima yaitu novel romantis, berdasarkan realis atau eksistensialis. Sifat-sifat fiksi ada 3, yaitu yang pertama, sebuah tokoh, latar dan pokok persoalan adalah realitas imajinatif, bukan objektif. Yang kedua, kebenaran yang terjadi di dalam fiksi adalah bukan kebenaran objektif, melainkan kebenaran logis atau kebenaran yang ada dalam penalaran. Sifat fiksi yang ketiga yaitu segala sesuatu yang diungkapkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari, merupakan hasil rekaan. Yang kedua yaitu tentang fiktif. Kata fiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu fik dan tif, yang bersifat fiksi, hanya beberapa hayalan. Novel sangat erat kaitannya dengan emosi dan perasaan yang ada dalam kehidupan. Novel atau cerita panjang merupakan salah satu bentuk prosa naratif fiktif. Naratif diartikan dengan pengisahan, dan fiktif adalah fiksi yang bersifat hayalan. Novel seringkali memusatkan perhatian pembaca kepada satu kejadian, satu plot, setting yang banyak, jumlah tokoh yang luas, serta mencakup jangka waktu yang bebas. Fiksi biasanya menggambarkan kisah-kisah yang tidak bisa terjadi dalam kehidupan nyata, yang dikenal sebagai hayalan. Kisah-kisah ini melibatkan sihir atau pencarian atau kebaikan versus kejahatan. Selanjutnya yaitu pemfiktifan kenyataan. Pemfiktifan adalah sebuah hasil karya yang dihasilkan berdasarkan sebuah fiktif. Pemfiktifan seringkali hadir dalam karya-karya pengarang berdasarkan apa yang pengarang rasakan, sehingga jadilah sebuah karya yang didasari pemikiran yang fiktif. Bentuk-bentuk pemfiktifan karya sastra ada 4, yaitu puisi, prosa, drama, dan mantra. Sekian presentasi dari kami tentang fiksi, fiktif, dan pemfiktifan kenyataan. Semoga dengan presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.